Sampurasun para sadulur dimanapun masih ketemu dengan Mister Slebor yang paling selebor di jagat raya. Nah, para sadulur, hari ini saya lagi jalan-jalan main ke rumah temen. Temen mana? Temen SMA dulu, ya kan? Nah, dia sekarang lagi bisnis usaha rumah kayu. Karena rumah kayu dia juaranya, juara rumah kayu. Tempatnya di Bukit Pesona Kapling. Nah, saya udah ketemu juga sama saudara saya, teman saya. Dulu saya ketua OSIS ya, dia wakil saya. Tapi dia sekarang luar biasa nih. Bisnisnya rumah kayu yang paling kesohor di Bogor. Mau tahu nggak orang ini? Nih, nah sebelah sini, nih kameramen geser, jangan lama-lama Kang. Sebelah sini Kang. Aduh. Masya Allah. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, dulur saya. Lama nggak ketemu ini. Lama nggak ketemu, nggak jumpa. Saya lama ke Sumatera. Wah, iyalah, mencari ilmu. Para dulur. Kang saya pun mencari ilmu di Sumatera. Ilmu apa nih Kang? Bukan ilmu kebatinan yang jelas ya. Kalau kebatinan di Bogor udah komplit. Ada si Uwa soalnya tadi kan. Oh, ada wandang. Ada wandang gitu ya, tentang sebuah kayu. Bagaimana cara membuat kayu? Bagaimana cara membuat rumah kayu kan begitu. Bahannya dari apa? Karena Kang Saipul memang bergeraknya di bidang properti ya. Properti. Rumah kayu. Iya, betul. Berarti topnya rumah kayu punya Kang Saipul dong. Insya Allah ya. Pokoknya begitulah. Topnya rumah kayu. Top. Juara pokoknya ya. Di mana? Bukit Pesona Kapling. Bukit Pesona Kapling. Ya. Rajanya rumah kayu. Rajanya juara rumah kayu. Jadi harus juara. Iya, harus juara. Iya. Nah, juara. Kenapa sih Kang Saipul Ya. Mempunyai ketertarikan tentang rumah kapling? Kenapa sih nggak yang tembok aja gitu kayak yang lain-lain? Ya, sebenarnya begini, Lur nih. Saya kan mulai 2016 itu merilis. Orang-orang teman-teman di properti itu larinya ke tembok semua, ke beton, cor semuanya, perumahan. Iya, umum. Saya tidak terlalu tertarik, bahkan saya cukup di kabling saja. Bagaimana konsep ini tanah kebun, tanah lahan yang garung itu tidak terpakai ataupun kebun, ini kita beli, kita akuisisi, kemudian dibuatlah konsep nanti itu sebuah villa. Nah, jadi tidak menjual rumah, tapi menjual kaplingnya. Ketika bayar yang beli kaplingnya, kita tawarkan, Bu, sekalian saya juga punya jual rumah kayu punya saya sendiri. Itu diborong ke saya kan begitu. Ini triknya Kang Saipul perlu dicontoh ini ya kan. Bisnis yang dari ini ujungnya rumah kayu. Iya, jadi monopoli begitu Kang Ade, Kang Bapak. Benar. Mister Selebor kan. Selebor. Oh iya. Ya, antum kan tadi di SMA-nya kan gitu. Ade Bagol namanya. Tapi sekarang udah berubah karena di dunia ini Mister Selebor yang kesohor di dunia channel. Sebenarnya kesohor ini Kang Saipul nih. Iya, Dulu banyak kisah di SMA saya, banyak perjalanan sama Kang Saipul ini ya kan. Dia ini jago kelit. Wah, juara bela diri ini dulu, atlet Pancabela ini. Iya, dulu zaman muda. Biasa prestasinya. Sekarang udah muda. Juara rumah kayu. Juara bukan juara lagi di dunia IPSI ya persilatan. Juara rumah kayu gitu. Iya, balik lagi. Ya. Konsep kayu ini menjadi trademark Kang Saipul sebagai owner ya di sini, sebagai owner. Terinspirasi dari apa tadi? Kenapa? Maksudnya terinspirasi dari mana bisa punya siasat ngebangun rumah kayu gitu? Ya. Jadi begini. Ini ngomongnya agak berepetan gitu. Ngomongnya udah grogi sama saya. Grogi nih sama owner ini, jadi owner kita nih, dulu PA, sekarang bukan PA. Sekarang pimpinan atas. Pimpinan atap. Ya, jadi saya tertarik di dunia properti, terutama membeli lahan dibuatkan sebuah kapling. Saya di Sisaro juga ada ya. Bukan di sini aja? Bukan, di Sisaro saya punya lahan gitu. Kemudian ya kita kaplingkan dan masukkan juga ke kayu. Kemudian saya tertarik terhadap kapling itu karena memang lebih
lebih membuat kita lebih seorang seni ya. Kapling itu kan bisa dibuat orang itu beli, dia mau buat apa juga bisa. Kebetulan pekerjaannya intinya ditarik oleh saya kan begitu. Artinya kita monopoli. Sebab kita punya dorongan di situ dan terinspirasi di situ bahwa ketika dulu sering bencana ya, sering uruk gitu tanah bencana, tiba-tiba banyak yang meninggal, ketimbun bangunan dari tembok di puncak banyak, di Sukajaya di mana pun banyak musim lini kalau bahasa Sunda itu gempa bumi sampai orang tertimbun dalam terjebak dalam sebuah bangunan tersebut. Waduh, ini terinspirasi. Tapi yang paling aman adalah memang rumah kayu. Jadi balik lagi ke zaman dulu dong ya. Itu. Ya, betul. Tapi sebenarnya rumah kayu ini buat tren zaman sekarang nih sebenarnya menurut saya ini rumah eksklusif gitu kan, karena orang justru rumah kayu ini dominan lebih cenderung harganya juga mahal nih daripada rumah beton. Iya. Jadi begini, saat yang memang begitu sekarang sangat canggih, orang tuh punya properti lari-larian, orang itu benar-benar terbius oleh perkembangan bisnis di properti yang memang beton, tembok dan sebagainya. Di sisi lain orang tuh lebih mencintai budaya lama. Ini kan mengandung unsur budaya jelas, artistik seni juga luar biasa. Kemudian orang seni juga. Ya, itu kemudian memang ramah lingkungan. Iya. Lahan yang 100 meter aja dibuatkan rumah kayu, resapan nggak kemana-mana, tetap di situ. Contohnya dipanggungkan. Tapi kalau dicor, di beton semua, dia resapan nggak bisa nerima itu. Artinya konservasi alam sudah nggak masuk itu. Jadi, buat airnya penyerapannya kurang. Udah kurang. Iya, Karena apa? Banyak betonnya. Kang Slebor begitu. Iya. Nah, jadi kalau rumah kayu ini di bawah bisa jadi resapan. Bahkan kita buang seperti limbah kamar mandi ataupun steam tank, semuanya dengan resapan. Tidak harus dialirkan kemana-mana. Jadi ramah lingkungan rumah kayu. Ramah lingkungan ternyata kan. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Aduh. Dan satu lagi memang anti gempa. Itu aja. Iya. Anti gempa karena memang sudah teruji gempa segimana goyangan ketika saya duduk di rumah contoh di sana. Ini hasilnya nih ya kan. Nah, ini salah satu hasilnya ini. Satu dari kita ada ini udah dijual itu. Udah dijual, ownernya sekarang udah dibeli oleh Bu Dokter. Dokter sama Bapak itu mungkin ya? Iya, itu. Pak, itu asistennya dari Bu Dokter, namanya Pak Alex sama Pak Alex. Iya. Halo Pak Alex. Ya. Tuh. Ini siap sama sore. Lagi ngobrol-ngobrol nih sama Bibas. Iya. Iya. Tadi dulu ini hasil karyanya Bang Saipul, rumah kayu. Beliau beli kaplingnya, tanahnya, juga bangunannya, ingin rumah kayu ya kita buatkan, dan kita memang punya workshop di Sumatera itu rumah kayu. Oh gitu, Pak. Puas gak punya rumah kayu itu yang Kang Saipul? Mantap. Kakak, view-nya indah sekali. Wih, luar biasa. Ini berarti kayunya lembut sekali, Pak. Wah, Adem ayem. adem ya. Berarti konsep dari Pak Saipul ini udah luar biasa ya, Pak ya? Sangat luar biasa. Oh. 2 jempol, Pak. Tuh pemirsa, buat pemirsa yang butuh rumah kayu yang dimanapun berada, mau di Jakarta atau di mana, hubungi Kang Saipul. Betul. Ini kasih tahu dong. Iya. Alamatnya Kang Pasti, Saipul biar mereka bisa cari. Iya. Ya, jadi saya sebelum ngasih alamat, saya akan sedikit mengulas dan memaparkan. Orang tuh terpaku terhadap kalau kayu itu rayap. Orang itu kayu itu mahal. Nah, ini sebenarnya tidak seperti di situ. Kalau kayu jeng-jeng, kayu albasia, kayu mahoni boleh-boleh saja dimakan rayap. Kedua, dia kayunya itu dia bersentuhan dengan tanah. Identik rayap, rinyuh kalau bahasa kitanya itu. Kang Slever tahu rinyuh kan? Tahu. Iya. Jadi dia makannya itu memang di antara tanah, nggak jauh ke atas sedikit dia naik rinyuh. Tapi kalau kita sudah pakai rayap anti rayap dan beton di atas kayu itu beton kan ataupun slope itu sudah aman, dia tidak mau ada di situ. Gitu. Berarti rumah kayu ini juga sudah buat materialnya dipilih dari kualitas yang kayu bagus. Kualitas yang bagus. Ini kayu saya
kan punya workshop itu di Sumatera, di Ogan Ilir, di Palembang. Itu kita punya workshop di situ. Saya kan 3 bulan sekali harus ke sana ngontrol. Kan ada orang saya di sana, namanya juara rumah kayu di Ogan Ilir tersebut. Sengaja kita ngambil kayunya pun ciri khas Sumatera yang lebih dari 50 tahun sampai detik ini masih berdiri, masih dipakai, masih layak. Sebelum mereka udah berdiri, sekarang masih dipakai. Artinya ini menjadi Berarti itu salah satu menginspirasi Kang Saiful ya? Oh, ternyata kuat amat ini kayu. Ternyata tanya kayu Puspa. Maka dari itu saya membuat, mendirikan jual rumah kayu di bawah naungan Bukit Pesona Kapling. Begitu. Di Bukit Pesona Kapling, rajanya Juara. Salah mulu nih saya. Nggak ada raja. Iya. Juaranya rumah kayu. Jadi kadang begitu kaitan dengan kayu-kayu pilihan. Selanjutnya rakyat nggak akan mau bersinggah di situ, udah anti rayap. Nanti ada ilmunya anti rayap itu apa-apa nggak saya buka di sini. Ada orang yang ngeciplak lagi. Enggak dong, rahasia mahal itu. Rahasia mahal tuh, sedulur. Tapi kalau mau tahu rahasianya rumah kayu ini, datang ke sini sambil lihat-lihat. Ngobrol ke sini. Barusan udah 4 mobil dari Jakarta untuk melihat rumah yang ini. Teman-temannya lihat, udah mulai Pak nanti saya diskusikan. Artinya dia sudah minat. Minggu depan juga ada janji mau bangun rumah kayu di bawah itu. Ada Haji Cecep, Bu Yuyun, begitu Pak Uki tadi mau bikin rumah kayu. Ternyata dia lebih nyaman dengan rumah kayu itu. Ketika panas dia tidak merasa panas, merasa adem. Tadi kan kita panas ini. Di sini kan bahkan sampai mau tiduran si Gua tadi. Iya betul. Ya, Kang Saiful juga sama. Artinya sudah adem kan gitu. Ketika ini dingin, benar-benar dingin, rasanya hangat. Kayu rasanya hangat. Ini nggak usah pakai alas juga enak sebenarnya. Nggak usah pakai Jalan alas. Begini Gitu. hangat ini. Iya. Nah, kayunya itu kayu Puspa dan Meranti. Kayu Puspa dan Meranti. Jadi kayu yang pastinya ini Kang Saiful udah memilihin kayu yang baik. Yang baik, yang bagus, yang memang Ketuaannya juga udah terukur. iya, dong, udah Kang? terukur. Iya, Gitu. iya, iya. Kadang kita Sumatera kurang ngambil dari Jambi. Kayu-kayu tua, kayu gunung, bukan kayu tanaman. Seperti 10 12 tahun dibongkar. Kayu di kita kan di Jawa Barat ini kayu 10 15 tahun udah pernah dibongkar. Iya, Kadang iya, 7 tahun juga udah pernah dibongkar. Jati apalagi kan. Nah, ini kayu udah 5 tahun dibongkar. karena butuh. Kalau di Sumatera kan tadi dia Bisa kayu puluhan tahun, bisa yang hutan. ratusan tahun. Ratusan tahun, makanya begitu. Kualitas kayunya juga Tuh. bakal terjamin ya. Iya, jadi rumah kayu saat ini di Sumatera itu yang pakai tiang-tiang itu memang sudah lama, lebih dari 70 tahun tentunya. Makanya saya jamin di atas 50 tahun. Sebab saya tahu di Sumatera mereka masih layak rumah itu dipakai. Ini- Makanya kita modernisasi nih. Luar Lebih biasa. minimalis. Nggak usah gede-gede. Ini ukuran 45 meter ini. Ini 45 meter. tapi kok mewah ya? Nah, iya kan tergantung desainnya. Iya. Lihat atapnya ini rumbar sharing Waduh, 7 iya, cm bener. kali 1 cm. Nanti Listnya silakan ini. kameramen jangan kemana-mana, sini aja. Iya. Gantengnya Kang Saiful, nanti kita ngambil yang gambar ini. Gambarnya yang lain nanti berikutnya. Nanti ini owner ngambek ya kan, Iya. gantengnya nggak ke bawah. Iya, betul. Yang kedua gini nih, ada yang tertarik. Orang bilang itu bahwa rumah kayu itu mahal karena mewah. Ikan mahal itu tergantung dia belinya ke siapa. Kalau ke broken, kalau ke maklar di up. Oh, Kalau ke apa saya, harga ya? iya, kalau ke saya langsung. Oh. Tapi saya lihat teman-teman tadi ada yang dari kemarin datang dari sini dari Cibinong. Pak, ada display di Cibinong, tapi harganya 6 juta sampai 7 juta per meter. Ya karena mereka display kan yang mereka bukan broken, tapi karena rekanan maklar yang membuat begitu. Ya mahal mendisplay. Kalau dari kita langsung ya murah tentunya. Kan Ini begitu. berarti Kang Saiful juga sekaligus jual kayu dong? Ya. Jual kayu mentah dong berarti? Saya tidak menjual kayu mentah, namun kayu mentah yang khusus Puspa dan Meranti Merah saya beli baik di Sumatera maupun di Jambi. Kita olah oleh tim, dikhususkan, dibentuk sesuai dengan selera pilihan model dan ukuran daripada konsumen yang mau rumah kayu. Luar biasa. Gitu. Ini seandainya kalau ada orang yang mau beli rumah kayunya Iya. Pak Kang Saiful, Iya. ini kayunya saya bisa nggak? Saya nggak mau pakai kayu A, saya pengennya kayu B. Gitu. Iya. Oh, kalau bisa nggak Kang? iya, sebenarnya kalau mereka pengen kayu A, kayu B, kayu C tadi bisa kita lakukan, namun tadi harus mengadakan kayunya kan agak sulit. Harus kita lebih biayanya kan lebih mahal, walaupun kayunya tentunya di bawah Puspa dan Meranti Merah ya.
di Bogor ini, Jawa Barat ini udah sulit. Iya. Puspa dan Ranting Merah. Tapi judulnya bisa ya? Bisa, nih cuman Jadi, kasihan nanti biayanya. Oh gitu. Biayanya lebih baik jadi aja dari kita. Kita kok dari workshop kita dari Palembang, kemudian lewat Trans Sumatera, kemudian ke Lampung, ke Bakauni, naik ke kapal di sini kan semuanya bukan bawa rumah, bawa kayu. Gimana bawa rumah ini? Iya, benar-benar. Nggak akan masuk, akan muat, bawa kayu. Iya. Tapi kayu ini hasil bongkaran yang sudah jadi rumah di sana, udah kita setel, dibongkar, masukin ke truk, Iya, dibongkar, nyampe di sini, dibongkar di sini, Baru dipasang dipasang di sini. ulang. Paling segini Berarti cuma udah- 2 truk saya kan. Berarti Kang Saipul dari sana udah desain dulu ya? Iya, kan? kita Biar udah sampai desain. sini langsung udah dipasang-pasang. Nggak usah gitu. repot di sini, sudah luar ada biasa. knockdown, udah tinggal nyetel, tinggal maku, tinggal motong, tinggal inilah. Nah ini untuk kita Jawa Barat ini free biaya pengiriman, Wih, Kang luar Slepon. biasa. Nggak usah, Pak, bayar lagi 2-3 juta. Iya. Bayar truk, nggak usah. Nggak usah. Ditanggung oleh Ditanggung. juara rumah kayu. Sama juara rumah kayu nih Kang Saipul luar biasa. Iya, ditanggung. Oh, bagaimana Pak? Orang tukangnya dikasih uang lagi nggak? Masang yang pasang-pasang nggak usah. Nggak usah. Ditanggung oleh Sudah. juara rumah kayu. Ditanggung sama Nggak juara usah rumah kayu. mikirin begitu. Tapi intinya sadulur yang butuh rumah kayu berarti tadi intinya bisa sadulur juga pesan kayu lain kalau ada. Tapi kalau mau lebih mudah beli aja yang udah jadi. Nah jadi udah teruji kekuatannya. Teruji, ya kan? Hasilnya sudah jelas ini Cuman di seperti rajanya rumah kayu. di juara. Di juara ya. Nggak ada ampun. rajaan sekarang, raja kan. Iya, betul. Kadang-kadang belum tentu juara raja juga kan. Oh iya. Iya. Kalau juara udah pasti ya raja ya. Ya iya, juaranya dia kan gitu. Ini seru banget nih Pak. Rasa dulur nih sama Kang Saipul ini Iya. nggak berubah dari dulu ya kan. Ya, begitulah. Suaranya lantang, lugas dan dimengerti ya kan. Jago pidato dulu. Zaman di SMA nih pidatonya jago nih. Ya, seadanya. Jadi saya setelah berhenti jadi direktur di bank, saya harus mengolah sendiri untuk wira-wira swasta, yaitu ke properti. Baik itu adalah properti di Kapling, konsep Iya. villa maupun juara rumah kayu. Luar Jadi kita kirim kemana aja nih di luar daerah, termasuk di Bali, di NTB, NTT, kita kirim dengan peti kemas ataupun pakai Luar biasa. itu. Kita Jadi buat kirim. sadulur yang di sana yang mau khawatir. rumah kayu di juaranya, Nah, juara rumah kayu Rumah untuk sana kayu. kita. ya kan? Ternyata bisa tempatnya dimanapun. Di mana di luar? Kalau para sadulur Nah. punya tempat dan mau rumah Nah. kayu ini bisa dipaket ke sana ya. Bisa dipakai. Luar Tim biasa. kita juga dikirim untuk memasang di sana. Bebas ongkir. Bisa ongkir, Bebas cuman ongkir. kalau 2 kali naik kapal itu ada tambahan sedikit. Sama sih. Sedikit. Untuk Jawa Barat free. Oh, untuk Jawa Barat free katanya. Mau kemana nih? Cianjur, Ya. Sukabumi, mau ke Ciamis, mau ke Tasik, ke Garut, Ya. Purwakarta, ya silahkan kita kirim pasukan gratis semua. Saya 2 Luar truk biasa, kirim luar semua. biasa. Iya. Ini janjinya lah. Apa tuh? Janjinya kan Jawa Barat. Jawa kita. Barat gratis sadulur. Gratis. Kalau ke sana kan waduh medannya ada penambahan sedikit, wajar lah. Iya. Gitu, wajar di sana. Jadi kalau sini gratis. hanya untuk Jawa Barat Jawa Barat gratis. ongkir. Ya, untuk display Jawa Barat disentralkan di Bukit Pesona Kapling karena Bukit punya Pesona luas, Kapling. enak, punya view dan punya display di sini. Begitu. iya. Yang lain, misal orang punya tanah nih, mereka di Cianjur punya tanah saya Pak 500 meter nih. Tapi saya pengen rumah kayu nih. Ya udah kita kirim rumah kayu di sana. Langsung sama Langsung pekerjanya. kita- sama pekerjanya. Tunggu 1 bulan kalau rumahnya gede. Hmm. Rumah kecil 24 meter itu ada paket. 2 minggu juga selesai kita kirim. Wih, luar biasa. Iya, gazebo tuh sama juga begitu. Ya kita juga kirim. Nanti besok nih datang nih rumah kayu Gia 1 2 lumbung dipasang di sini yang 1 lantai pendek-pendek, unik, antik, campernik, terus ditambah Mantik nih bahasanya. terus gazebo 3 dipasang buat di rumah, 1 di sana. Kemudian gazebo di rumah di situ juga dipasang buat tempat singgah dan musola kecil-kecilan. 1 lagi buat keliling. Iya, Purwakarta kita pernah kirim. Sekarang intinya Kang Saipul siap tempur. Siapapun siap yang tempur. pesan rumah Iya, kayu, ya kan? iya, betul. Di juaranya rumah kayu, Kang Saipul siap siap melayani. Siap melayani. Saya melayani sampai dengan puas sampai dengan dan puas. terpulas. Sampai Begitu, puas. Tidur terpulas. Sampai tidur pulas. Nah,
Begitu karena kita punya tim. Karena saya itu tidak bisa melakukan sendiri karena ini bagian daripada manajemen kan begitu. Luar biasa ya. Manajemen ini harus dipakai. Bukan berarti saya itu bikin rumah kayu saya yang pahatin, yang gergaji. Ada timnya. Ada timnya. Berarti tukang-tukangnya pekerja profesional Ada dong? semua. Dari Sumatera itu orang yang anak-anak segini juga udah megangin kayu, dia udah tahu cara motong, cara ngupas, ngerapiin kayu udah bisa. Jadi di juaranya rumah kayu di Kang Saipul ini, Iya. gak usah khawatir. Pekerjaannya itu profesional semua. Terjadi. Benar ya? Iya, mana sambungan yang kelihatan? Rapi tuh sambungan. Rapi. Karena memang profesional. Profesional ya kan. Jadi, Harga cukup murah. Saya nggak nyebutin harganya ya. Tapi paket aja, tinggal dihitung bisa. Nah, jadi kan gini, jenis rumah kayu itu ada limas, ada lumbung. Joglo juga ada, tapi yang rame itu limas dan lumbung. Lumbung itu banyak dipakai oleh konteks. Seperti saya kirim waktu itu ke Padang dan ke Bali. 10 ini untuk konteks. Dia untuk penginapan. Iya. Penginapan cuma 24 meter. 4 meter kali 6 gitu. Teras 2 kali 4. Ruangan kamarnya 4 kali 4, ada kamar mandi kan begitu. Dari kita murah, dia nyewa semalam nyampe dengan 1 juta. Di Cipedug 850 itu. Iya. Lumbung. Ada kita murah belinya. Cuman berapa? 68 juta. Itu paket itu. ekonomis ya. Ekonomi sangat murah. Sok cari yang lain. Misalkan di tempat mana yang display, pasti harganya besar-besaran. Harganya tinggi. Yang penting kita gini, ini terjual cepat, yang karyawan terus tetap bisa bekerja, kita bisa menutupi biaya tenaga kerja BTK, kemudian kayu yang kita stok yang kemarin itu kita beberapa kubik kita beli dari antara Sumatera dan Jambi sudah bisa kejual berupa jadi hasilnya rumah kayu. Iya, luar biasa. Tuh. Usaha kecil-kecilan. Ini luar biasa nih, selalu bilang usaha kecil-kecilan, padahal apaan nih usaha gede nih buat saya sih. Iya. Nih tadi nih, kata siapa rumah kayu itu memang mahal dibanding dengan tembok. Mahal katanya. Habis image seperti ini harus dibuka image tadi. Pertama dia belinya bukan ke yang langsung. Berarti yang tadi disebutin tadi, calonya, makanya diabdul oleh dia gitu. Yang kedua, sebenarnya kalau langsung ke kita ini murah. Iya, Makanya kesempatan nih buat bapak-bapak nih yang ada di mana saja berada nih, terutama Jawa Barat, saya kirim gratis. Buat sadulur di mana aja Iya, yang ada di Jawa Barat. tanpa jadi gratis. Nggak usah beliin kopi kalau nggak ada, kalau ada boleh. Biar saya tanggung semua. Nih, mau Mobilek ini pengecatan ini 2 kali. Bisa nyampe 3 kali kalau emang kurang manis, kurang halus. Iya. Gitu, kita garansi seperti itu. Pokoknya dijamin Harga murah. Iya, ternyata kan harga bangunan nih saya waktu itu ada yang tembok tuh yang belah sana nih 3.500.000 misalkan, dibanding dengan ini sama-sama saja kan kata dia tuh mewahnya, tapi kan nanti hasilnya pasti mewahan kayu. Orang anak-anak muda sekarang punten-punten selfie ada nggak di tembok itu? Nggak ada. Selfie-nya pengen di kayu kan. Berarti di tempat Kang Saipul banyak dipakai selfie dong. Banyak sama pakai anak-anak selfie, muda biar sekarang. pakai karcis kadang-kadang. Emang opik bagian keamanannya karcis. Besok saya bikin WC umum depan. PSU. WC umum sama parkiran lumayan nih. Betul. Ini minggu ini Senin ya, kita akan pasang lagi 2 unit di bawah. Itu unpak sudah ada di bawah tuh. Tuh udah pada jadi tuh. Hari Senin kita akan buat lagi 1 limas, 1 lumbung, yang 1 lantaian. Kalau 2 lantai lebih murah jatuhnya, jangan salah, kita kasih diskon. Contoh tadi. Kok bisa begitu sih? Karena gini, 1 lantai, misalkan contoh 68 atau 67 sekian, kali 2 kan 136, 2 lantai, 24 meter kali 2 48 meter. Nah, harusnya kali 2 dong harga. Ini tidak, pengurangannya banyak. Bisa ngebuang sekitar berapa? Besar saya. 136 harus dibayar. Tapi cukup bayar 121. Hilang berapa tuh? Hilang banyak. Saya Bisa kurangin lagi sama saya. banyak diskon. Banyak Ini diskon. tadi Kang Saipul ngomongnya hitung-hitungan saya sebenarnya pusing ya kan. Tapi yang jelas dengan Kang Saipul bilang ini sekian, itu perhitungannya mateng. Nggak mungkin ngecewain pastinya. Mungkin. Kualitas terjamin. Garansi. Itulah kayu. Mana sekarang bawahnya belum kasih palang-palang nih saya. Mana goyang-goyang kan tidak. Iya. Jadi kalau nggak mau dibohongin, datang aja ke jualannya rumah kayu Kang Saipul. Kayu. Jadi datang dan tanyakan berkenaan dengan rumah kayu, dijual rumah kayu, lokasinya di Kapling Bukit Pesona Cijeruk, Lenggis Kidul, RT 2 RW 6 Desa Warung Menteng.
exit tol Caringin cuman 10 menit. Double view nih pemandangan kalau di sini. Satu Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Ini kebetulan lagi cedem. Tahu cedem? Mendung. Jadi tidak terlalu nampak jelas, tapi kalau pagi habis hujan, waduh, indah. Saya punya video-videonya yang indah nanti Jadi dikasih. Juaranya rumah kayunya Kang Saipul di Bukit Pesona itu diapit sama 2 gunung ya kan. View-nya maksudnya pemandangannya Iya, view-nya itu. Gunung Salak sama Gunung Gede dan Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Ini luar biasa Sadulur. Mantap. Ya kan buat yang refreshing, yang udah mumet-mumet di kota ya kan. Iya. Pengen datang sini aja ke rumah kayu. Iya. Oh, saya pengen Pak beli di Bukit Pesona, pengen bikin rumah kayu masih ada, kapingnya Masih kosong. Ada beberapa yang kosong. Saya belum dihabisin sengaja. Sebab apa? Nantinya bingung saya jual apa lagi kalau nggak ada cuma kayu doang. Sekarang bisa jualan kaplingnya juga. Bisa kaplingnya terjual, kayunya juga terjual. Ini bagian daripada untuk wisata, untuk villa alternatif selain puncak. Identik puncak macet. Saya tinggal di puncak macet luar biasa. Iya. Kang Slebor. Apalagi kalau udah weekend ya. Weekend harus muter-muter dulu, motong-motong. Tapi kalau di sini Jakarta 1 jam juga nggak nyampe ke sini. Iya, betul. Kalau ke puncak, kalau pengen nyampe ke Akses puncak jalan harus tol 45 tadi berapa jam. lama, Kang? Dari pintu tol ke situ, dari sini ke sana cuman 10 menit. Nah, 10 menit itu 10 aduh menit, dekat 10 banget. menit. Ya, Iya, kan? Pasar Caringin ke kiri pintu tol. Iya, gitu iya, ke iya. sini. Makanya gampang dicari dan mudah dilalui. Gitu. Iya, gampang dicari, mudah dilalui, harganya murah, tapi bukan berarti Murahan. kualitasnya murahan. Betul, ya? Iya. Bisa kan saya buat. Nanti Iya, di akhir nih kameramen tolong nanti shoot bagaimana rapi atau tidak list pemasangan daripada plafon Lamber seri Puspa Iya. Meranti itu kaca bevel kan lebih menarik ini. Iya, benar. Kaca bevel kan ini jarang kan. Tuh kameramen Biasa. dapat tugas lagi. Ntar Iya. beres ini ambil nih Iya. gambar-gambar, ada kamar, ada kamar. kamar tidur, ada ruang tamu, ya Iya, kan? ini kan Teras-terasnya betul. gitu ya? Ini kamar mandi belakang belum kita buat karena kita finishing yang di situ. Di situ sudah ada lagi finishing kamar mandi tuh yang di sebelah ini Iya. milik Dokter Umiani, yang ini milik Dokter Yunidar Rahab. Gitu. Jadi berhadapan nih di bawah lagi minggu depan ada lagi nanti orderan kayu mungkin bulan depan pemasangannya. Wow. Mudah dengan kita tidak harus dengan uang cash. Wah, gimana Iya, gimana? makanya uang cash. Jadi cukup membayar dari kesepakatan rumah kayu tersebut 40% udah cukup. Oh, gitu. Apa sudah cukup? Jika emang ada teman lagi yang meminat, nyampaikan ke kita follow up jadi dapat pi lagi kita mah. Sadulur, luar biasa nih. Kita Kalau ada berbagi sadulur yang di rezeki. sana ya Iya. kan yang bisa ikut jadi berpartisipasi Iya. marketing dadakan Marketing berarti. dadakan, reseller. Tuh reseller bisa bisa ngehubungin Kang Saipul nih kalau ada Bisa peminat berbagi. dapat luar biasa. Saya berani kalau 80 meter nih, bangunan kayu 80 meter, saya kasih di atas 10 juta. Tuh, Mantap luar Pak. biasa. Gaji dari mana coba? Nah, itulah bisnis tidak dibatasi. Ini Tidak janji nih? hasil. Bukan janji lagi ini mah. Sudah ada fakta Berarti yang saya jelas. boleh juga Oh, dong sangat. dengar. Kameramen juga tuh. Iya. Lumayan nih. Betul. Tambah semangat ya Iya. kan. Kan kameramen suka jalan kemana-mana ya kan. Iya. Mana tahu ada yang butuh rumah kayu. Rumah kayu siap kita pasang dimanapun. Iya. Jangan khawatir, tim kita udah lengkap. Nyarinya di juara rumah kayu aja. Juara rumah kayu mau model bagaimana, nanti kita kasih gambar-gambar yang sudah kita lakukan, kita buat khusus nih rekan-rekan semua, usaha sampingan, passive income, nanti Wih. diam aja cuman main di HP aja, ketemu Wih. dengan saya langsung tanda tangan kontrak jual beli. Mantap. Udah 2 hari cair itu. Iya. Bisa nabung. Jadi nggak pakai calo-calo lagi nih. Nggak usah. Rumah kayu nih langsung ownernya nih yang ngomong nih. langsung saya Bu Anwar ini. Saiful Anwar. Belum saya kasih tahu nomor teleponnya nih. Iya. Kalau perlu saya kasih, kalau nggak usah. Nanti kalau butuh pasti dikasih tahu ya kan. Tenang aja ya kan. Iya, pasti. Pokoknya datang ke juara rumah kayu di Juara rumah kayu Pesona. di Bukit Pesona Kapling, Cijeruk, Exito, Caringin, Bocimi. Wah. Lengis RT Kidul, berapa, RT? RT 2 RW 6. Oh. Tidak ada lagi tanyain Kapling Bukit Pesona, pasti orang nunjukin dari depan. Mantap. Depan tuh ada pabrik food air, masuk aja ke dalam, udah masuk. Mau ke Kapling Bukit Pesona. Insya Allah nama saya udah pada kenal di sini. Udah pada kenal di sini, tahu. tenang aja sadulur yang dimanapun. Kalau udah sampai daerah sini, tanyain aja Bukit Pesona Kapling. Begitu dengan Juara Kapling. Juara rumah kayu. rumah kayu.
Tapi Iya. tadi para sadulur nih Kang Saipul walaupun udah jadi owner begini, tapi dia tetap low loh. Ya kan dia bilang saya ini di sini nggak bisa sendiri juga, Iyalah. harus pakai tim Iya. gitu kan. Kenapa sih harus pakai tim? Bikin aja sendiri Kang Iya, Saipul. inilah sebuah kesatuan. Oh. Tanpa ada kesatuan, persatuan, tidak mungkin Tidak bakal jadi rumah tidak ini. akan jadi rumah ini dan tidak akan berdiri jual rumah kayu. Oh, Kan begitu. Artinya begini, kayu ini Puspa dengan meranti tidak diolah, tidak akan jadi balok kayu gede maupun menjadi papan. Iya, Tidak akan iya. jadi. Kemudian kayu balok tidak mungkin menjadi pintu. Pasti Iya. yang pintu yang tipis. Iya, Kalau tiangnya iya, boleh iya. Puspa, tapi yang tipisnya pasti itu adalah meranti. Kan Iya. begitu. Kompak kan di situ. Jadi harus kompak ya. Harus kompak. Bangsa kita juga harus kompak. Oh ya pasti. Kalau tidak ada kekompakan, maka aut-autan. Apa tuh autan? Acak-acakan. Acak-acakan pemirsa. Aut-autan tuh. Acak-acakan. Acak-acakan. Ini tersusun ini, lihat papan di mana Iya. tuh. Nggak pakai balok kan di atasnya karena emang suatu kesatuan sebuah sistem menjadi sebuah rumah kayu itu terdiri dari beberapa item. Oh gitu. Beberapa item. Betul. Iya, ada tapi penopangnya, ada listnya, ada plafonnya, ada kacanya, ada tiang baloknya, ada tangganya. Ini suatu kesatuan. Dikatakan rumah itu berarti sebuah kesatuan dan persatuan Wih. kayu. Berarti Iya. bisa nggak sih rumah kayu ini bisa mencontohkan bersatu dong. Belajar bersatu dari rumah kayu. Bisa Bangsa- menjadi referensi. referensi sebagai persatuan bangsa dong. Betul. Contoh rumah kayu nih. Contoh rumah mau kayu. bersatu. Mau bersatu kan begitu. kan? Ya, artinya gini. Gak bakal ada atap kalau nggak ada penopang kan begitu. Iya, atap tuh. Saya pakai atap, pakai apa namanya itu genteng metal pasir. Lu jangan sombong di atas. Woi, jangan. Agak gua paling tinggi di atas. Tapi lu pengayam, peneduh buatin di bawah. Iya, lu yang kepanasan. Yang kepanasan, gua ngadem, tapi lu boleh paling atas. Iya, Nah, iya. kata si atap, lihat ke bawah. Hei, lu kayu Puspa buat balokan tiang. Lu bagian berat di bawah. Bagian diinjek-injek lu. Diinjek-injek lu. Dia senang. Oh, tugas gua yang gede itu yang kuat. Berarti sesuaikan fungsinya, ya kan Fungsinya. saling bersinergi. Betul. Luar Harus suatu biasa. kesatuan. Jadi rumah kayu. Begitu juga bangsa ini. Oh. Jika memang tidak mau menyadari, jika tidak apa namanya semuanya apa pemimpin, tidak ada rakyatnya, nggak ada katakan pemimpin. Iya. Rakyatnya butuh pemimpin, pemimpin butuh rakyat. Iya, luar biasa banget. Ya kan? Ya tadinya biasa di luar mencari pengetahuannya gitu. Kayak uang. Di antaranya. Wah, mulu yang disebut-sebut. Nanti besok bawa saya ke UA. Ya. Iya, nanti kita ajak ke UA. Itu guru saya UA ada. Para sadulur tuh luar biasa ya kan. Lagi ngomongin rumah kayu, ternyata Kang Saipul juga ngomongin gimana caranya bersatu. Kalau kita nggak mau bersatu, apalagi ribut mulu, Nah. akhirnya dibohongin mulu. Iya. Nanti emas, timah, perak hilang, kita nggak tahu ya. Emang udah. Oh, udah. Akibat tidak bersatu. Nah itu dia. Jadi lupa diri. Diambilin oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Iya, Di harusnya situ. bangsa kita nih bangkit ya, harus sadar Bangkit. dengan persatuannya ya Kang ya. Iya betul. Inilah kelemahan di kita, di bangsa kita. Mudah-mudahan pada sadarlah para teras pemimpin kita. Iya, dari yang melihat atas ke sampai yang bawah. bawah harus pada pada sadar, bawah. ya kan? Pada sadar. ya. Fungsikan masing-masing dengan fungsinya masing-masing ya kan. Masing-masing. Begitu. Jangan ada perpecahan lah ya. Kasihan rakyat tuh sedang menjerit. Wih, luar biasa. Tolong. Begitu. Ada yang menjerit enak, menjerit sakit kan begitu dalam kondisi ini kan? Iya betul ya kan. Seharusnya sakit semuanya menjerit sakit, enak semuanya menjerit enak. dong. Enak. Artinya ada keadilan di situ. Luar biasa ini. Betul. Para sadulur, kita belajar dari Kang Saipul hari ini ya kan. Dari ngomongin rumah ya kan, akhirnya ngomongin gimana caranya bangsa kita, yuk kita bersatu ya kan. Iya. Juara rumah kayu Kang Saipul ini mengajarkan bagaimana caranya bersatu. Kalau nggak bersatu nggak bakal jadi rumah ya Kang. Mau jadi rumah dan perlu diketahui juga ini adalah bagian daripada apa namanya sebuah cermin. Rumah kayu itu zaman dulu. Zaman dulu tuh kita kan bener-bener gemar ripah loh jenawi gotong royong itu kebudayaan dulu tuh benar-benar dipakai. Dipakai lagi. Tidak ada yang culangung ya, atau tidak ada yang tinggi hati. Artinya benar-benar saling mengayomi. Nah, ini kembali seperti budaya dulu. Nah, rumah kayu ini budaya, pelestarian budaya dulu kan. Iya, dengan tentunya model-model yang terbaru, lebih cantik camperni kan begitu.
Nah, Keren banget nyusun kata-katanya nih, belajar dari Wandang. Wandang, nanti saya ajak ke Wajendang sana guru saya. Nanti ngobrol-ngobrol sama Wandang. Iya, pasti. Tenang aja Kang Iya. Selebor. Gitu. Terus gimana itu? Nomornya mau dikasih sekarang apa enggak? Boleh kalau sekarang kalau nggak keberatan. Apa nanti mau dicantumin aja di editan kita? Oh silakan saja disampaikan dan dicantumin. Takutnya di editnya nomornya nomor siapa lagi kan nanti kasihan juga salah ngedit. Ujungnya 8 jadi 9 kan nyambung. Iya. Iya baik. Iya. Kang Saiful luar biasa ketemuan hari ini kita. Satu Iya. ketemu kangen Iya. saya. Iya, Kedua Kang Epul ternyata banyak menginspirasi lah buat anak-anak menginspirasi. muda yang di sana ya kan. Betul. Ini sosok menginspirasi ini Kang Saiful ini. Inspirator. Inspirator ya kan. Inspirator. Jadi kalau mau yang muda yang berkarya. Oh, yang muda yang berkarya. Yang berkarya. Rasanya tetap muda terus nih. Oh, muda terus. terus. Muda terus yang berkarya. Sekali lagi permisa yang baik dimanapun berada, segera datang dan tanyakan kepada kami, langsung ke saya sebagai owner di Juara Rumah Kayu Kapling Bukit Pesona Cijeruk, exit tol Caringin, Base View Gunung Salak yang berlokasi di Lengis Kidul, RT 2, RW 6, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Atau bisa sebelum ketemu bisa janjian, tapi harus kontak dulu sama saya, baik Iya. telepon maupun di chat melalui WhatsApp. Cukup 2 nomor, nggak pernah diganti udah berapa tahun tuh sejak kita SMA kali ya. Luar biasa, ini juga bisa pakai narasumber nih. Ya, insya Allah. Kalau buat apa sih, buat penginspirasi Sebagai inspirator anak muda. Anak muda. Bisa gitu. tapi sebagai inspirator anak tua juga bisa dong. Oh bisa. Jadi anak muda. ABG tua. Kayak Taufik. baik Kang Saiful, terima kasih bincang-bincangnya Oh, di siap. ini luar biasa. Iya, alhamdulillah setelah berkunjung ke markas saya di Juara Rumah Kayu Bukit Pesona, dan jangan putus asa, nanti datang lagi. Siap, saya bakal Sampai bawa konsumen, bawa komisi nanti pulang. Siap. Oke, para sedulur, saya pamit Ya. dulu ya sama Ya. Kang Saiful. Siap. Sampurasun. Sampurasun rampe.